Oke. Ya, maju. Jangan maju. Alhamdulillah, maksudnya berjalan dengan lancar. Pertama awalnya ya, dan ya intinya kan semuanya harus pakai bukti ya. Kita bicara itu harus pakai bukti, jangan ikut-ikutan. Jadi ya dia tidak bisa membuktikan, ya sudah gitu. Kalau mau proses mau dilanjutkan ya berarti 4 tahun 5 tahun. Kalau maunya gimana? Dan dia ya dengan berkaca-kaca, ya minta maaf, bla 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 dan yang lain-lain, bahwa begini begitu begini. Maksud saya tuh gimana ya? Males ya kalau kita itu gimana, kemarin bisa lantang, bisa ngatain saya yang gimana-gimana, tapi ketika ketemu sama saya begini. Serba repot, nanti kalau misalkan saya tidak melaporkan dia tantangin saya, pasalnya mana, tidak ada orang yang bisa memenjarakan saya, bla 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 bla, ngatain saya gini gitu, sampai foto saya dijadiin satu sama dibanding-bandingkan sama anak didik saya gitu, ibaratnya aku ibunya loh, dari usia juga udah jauh beda gitu kan, dari pengalaman juga jauh berbeda, dibanding-bandingkan, dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Ayo saya tunggu di polisi gini. Ya, akhirnya saya ketemu sama beliaunya, nanti udah ketemu sama beliaunya, dia minta maaf, ngefans, dan ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati. Tapi setiap hari kalau misalkan teman-teman punya TikTok, saya kan nggak follow dia, dikit-dikit masuk aja ke beranda, masuk lagi. Saya tuh sampai akhirnya saya blok gitu biar nggak masuk terus gitu. Tapi saya blok orang-orang lain yang bela saya juga banyak, masuklah bicara tentang dia. Jadi aduh kayaknya memang harus dipanggil deh gitu. Alasannya saya tidak boleh berbicara KDRT gitu. Alasannya karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya gitu. Saya bilang, saya pernah mengalami KDRT dan saya tidak. Tapi saya tidak mau ikut campur urusan orang. Dengan Lesti aja saya tidak mau tahu, dalam arti saya nggak mau tahu urusan dia. Dia kalau dia mau kembali urusan dia, mana pernah. Mungkin kalau teman-teman lihat statement itu, nggak ada. Tapi kalau saya, kan saya selalu bilang, kalau saya tuh menceritakan saya gitu. Saya yang nggak mau bertahan. Jadi saya akhirnya mengedukasi bahwa KDRT itu tidak diperbolehkan dalam rumah tangga. Mungkin sekarang, jadi kalau dibilang KDRT itu pribadi, salah. KDRT itu masalah kita bersama. Awalnya jangan ini pribadi, diam-diam tiba-tiba ketahuan entah suaminya meninggal, entah istrinya yang meninggal, entah anaknya, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya mau nggak mau saya edukasi seperti itu. Jadi saya punya hak untuk berbicara tentang KDRT. Kenapa kamu harus marah sama saya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan ngapain Mami mandul sendiri tadi gimana? Nah, saya bilang, ibu bilang saya mandul dari mana? Ya akhirnya ya karena saya nggak punya anak. Terus saya bilang, ibu kalau saya nggak punya anak, alhamdulillah dong. Kalau saya punya anak, bayangin 3 suami, anaknya beda semua, anak sulung semua. Iya kan? Kasihan papa pertama, papa kedua, papa ketiga. Yang mana bingung anak saya. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama saya. Kenapa ya? Memang karena saya punya, ibaratnya memang memprogram untuk saya tidak punya anak dulu, supaya saya akan punya anak dengan suami yang menurut saya dalam rumah tangga itu tidak toksik. Kan saya yang tahu rumah tangga saya seperti apa. Dan dia juga bilang bahwa perempuan tidak baik karena saya menikah berkali-kali, ya kan? Jadi bukan janda terhormat. Saya bilang sama dia, saya janda terhormat dong bu. Kan saya bercerai, saya bukan selingkuh loh. Saya bercerai juga masalah KDRT. Saya bercerai juga masalah suami saya nipu saya. Jadi kalau misalkan saya bercerai 3-tiganya ini, kecuali saya selingkuh duluan atau saya KDRT, maksudnya tuh menyiksa suami saya, terus yang ketiga saya mungkin matre ngambilin duit suami saya, mungkin saya tidak pantas bilang saya janda terhormat. Saya bilang gitu. Gak ada bu yang kepingin jadi janda. Mungkin ibu sekarang pernikahannya dijaga sama Allah sehingga belum bercerai. Tapi ketika ibu ngatain saya,
wanita tidak baik, janda berkali-kali. Saya sedih sebagai perempuan. Saya juga kepengen loh menikah sekali seumur hidup. Ya saya mengutarakan isi hati saya aja tadi Pak. Dan itu semua saya luapin semua tadi. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Polres Depok yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membela diri saya terhadap orang yang menurut saya berbicara dari katanya dan ikut-ikutan. Berarti ini kasusnya udah kesimpulannya berakhir damai atau gimana? Atau lanjut Mami DP? Atau lanjut apa damai Mami DP? Udah enggak karena dia udah minta maaf. Dia suaminya pun juga, anak-anaknya pun juga semua. Saya sebagai manusia biasa ya. Jadi teman-teman tanya mau dituliskan. Nanggung Bang, Iya. nanggung. Jangan dipotong, biar kelar dulu Bang. Kalau kata Bang Sadi harus dilihat dulu. Katanya kita suruh lihat ketulusannya dia benar atau enggak gitu. Nah kalau saya pribadi ya nanti saya apa kata lawyer saya, karena kalau saya barusan bilang kayak gitu karena memang balik lagi orang yang bikin video tentang saya kesel banget gitu. Tapi giliran dipertemukan sama saya, dia tidak bisa membuktikan faktanya. Ya itulah susahnya menjadi seorang Dewi Persik. Saya tuh gampang terenyuh. Itu gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh dilema gitu. Tapi lawyer saya bilang tunggu dulu gitu. Jadi ya Berarti ada waktu ya, kurun waktu berapa lama? Berarti masih ada waktu pikir-pikir, tapi kalau misalnya untuk Mami sendiri sudah memaafkan? Ini aku kan kalau kemarin tuh kan masih terus sampai sekarang. Ini aku sekarang kayaknya enggak deh gitu. Karena aku melihat video anak-anak itu kayaknya enggak. Tidak meneruskan Mami DP atau memang seperti apa Mami DP? Tidak meneruskan atau memang seperti apa Mami DP? Ini kan kalau Bang Sandi kita lihat, kalau saya pribadi sih enggak. Bang lihatnya sampai kapan Bang? Gimana Bang? Ya dari Bang Sandi deh, Bang. Nanti lihat perkembangannya bagusnya gimana. Yang jelas ini kan proses mediasi, baru ketemu sekali, jadinya ada jadinya ada saling apa sih yang dimauin. Jadi dari pelapor apa, dari telapor seperti apa. Baru sampai di situ aja sih. Jadi nanti next time baru kita pikirkan kembali. Sementara itu dulu sih, nggak ada yang lain lagi. Kalau ada hal masalah yang serupa gimana? Nanti aja lagi. Mau lanjut masalah hal yang serupa gimana? Kalau ada hal ini Mas, saya bukan manusia yang sempurna. Ketika saya melakukan sesuatu hal, tindakan yang tegas, berarti tandanya itu sudah kelewatan. Saya manusia biasa yang tidak sempurna. Ketika ada orang yang meminta maaf, maka saya akan maaf. Ngelaporin lagi apa maafin gitu? Untuk kan saya mengikuti kata hati ya. Dan saya melihat niat baik seseorang. Kalau memang niat baik itu dibicarakan dengan tulus, ikhlas, kan hanya Tuhan yang maha tahu apakah memang dia berdrama ingin mencari sensasi atau tidak. Karena berbuat baik ya untuk diri mereka sendiri, berbuat buruk juga mereka akan menerima sendiri. Udah dulu ya teman-teman. Ada kurun waktu berapa lama? Ini masih proses Masih lanjut Bang Sandi. Bang Sandi kalau mempertimbangkan anak. Ya itu kan tadi itu kita sempat berantem masih, tapi terus ya kan gue motor. Dewi, tapi akhirnya dia mau main ke rumah Dewi. Dia pingin tahu rumah saya. Dulu kan bilang katanya rumah saya sewa, kontrak, ya kan? Saya bilang sama dia, kamu mau ke rumah saya? Saya kasih tahu rumah saya kasih tahu semua dalamnya rumah saya mau. Tapi jangan pakai kamera ya. Jadi dalam proses mediasi ini ada suatu statement yang amat penting bagi kita terutama. Jadi salah satunya adalah permohonan maaf dari terlapor. Jadinya untuk mengetahui lebih jelas permohonan maaf tersebut, ya saya persilakan Bu Ros ya, Ros untuk menyampaikannya. Terserah menyampaikan dengan seperti apa, bahasanya seperti apa, silakan. Agak majuan Bu. Ya di sini saya mau minta maaf sama Mami DP ya, atas kesalahpahaman saya, keliruan saya selama ini menilai Mami DP gitu kan. Di sini saya merasa menyesal, karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya, karena nggak ada, kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah. Itulah kehilapan saya sebagai manusia, dan ini menjadi pelajaran buat saya agar kedepannya saya lebih hati-hati ya, dan lebih bisa menghargai. Lu kan tadi udah bilangnya sama
ibu, tidak tahu menyakiti, sedangkan kan kata-katanya kasar. Tidak tahu Ini Mbak, yang penting kan kita Sumatera itu sama Jakarta itu agak beda. Mbak. Saya aja selama di sini ketemu orang di sini, makanya benci banget ya. Permintaan maafnya seperti apa sekarang apa? Iya, Apa yang mungkin bisa? Iya. Gimana meluk cium tangan atau seperti apa ya dari ke mami dari Jangan maju. Sampai kami jangan maju dong. ternyata selama ini apa yang saya lihat di media sosial itu beda dengan asli. Cuma dari Iya benar. Jadi saya minta maaf. Dan jadi mau diteruskan atau enggak? ya, saya ya inilah harapan saya sebagai manusia. Senang dong ketemu saya. Jadi saya senang makin apa namanya artis. Ya saya senang. Ini udah pulang itu lagi. Nggak dong. Jadi pengalaman Kamera dikit, Mbak. Booking. Cuma depannya kita DP. Jadi kalau saya nanti buat kesalahan lagi, saya siap untuk konsekuensi. Gimana Mbak DP? Ya saya tetap harus bisa memaaf. Apa yang Mbak lakukan, apa yang Mbak lakukan. Kalau udah tulus karena Allah, karena Mbak kan punya Tuhan. Allah kan Allah. Saya bukan manusia Iya. sempurna, tapi saya juga ingin pernikahannya itu sempurna seperti Mbak. Pokoknya saya cuma pesannya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya itu bahagia ketika menjadi janda. Jadi mudah-mudahan Mbak juga bisa melewati ujian dari Allah. Semoga Mbak selalu langgeng sama suami Mbak dan menikah sekali semua. Apa yang terjadi dalam hidup saya, semoga Mbak tidak menikah berkali-kali. Ya aku doakan juga semoga nanti kita terjadi yang terbaik dan terbaik ya, dan bisa membimbing Mami untuk lebih baik lagi dan membimbing Mami untuk surga. Jadi udah nggak gini lagi. Hai Dewi Persik. Ya, Mbak. Hadap sini lu yakin? Yakin. Kamera, Mbak. Kalau dibuat lagi boleh deh. Ya. Boleh deh apa? Boleh diapain? Kok langsung ya kan? Makanya Dewi Persik kamu ternyata wanita yang mulia. Mbak motifnya apa Ke sih? depan, ke depan. Ternyata aslinya baik, aslinya baik. Ke Dan selama depan. ini kita lihat itu Motifnya apa? Motifnya apa? terpancing, apa? terpancing karena rame-rame di media sosial. Itu terpancing. Saking ngefans sama yang anak-anaknya Kak Dewi. Kalau ngefans enggak. Ada kok bukti yang saya ngomong sama salah satu teman saya Oke, dia. cukup. Saya nggak ngefans sama itu. Sama anak didiknya Mbak Dewi. Udah. Oke, cukup. Jadi setelah ini dipastikan berakhir. Mami gimana? Mana nih? Masih proses ya. Ini salah satu proses. Ini salah satu proses dari mediasi. Jadi Mam gimana Mami, Mam? jawab dulu. Udah minta karena dicabut atau enggak? Ya kan apa seperti yang saya bilang, saya tuh begini orangnya. Saya tuh dilema. Saya nggak tahu apa Tuhan. Saya tuh orangnya gampang kasihan sama orang. Cuman kalau secara hati nurani aku memaafkan. Kita lihat tunggu seperti apa dan gimana. Saya memaafkan, sangat memaafkan. Dari Bang Sandi mau tunggu berapa hari? Ntar dulu Bang. Mami, ada omongan apa tadi di dalam? Ada obrolan apa aja? Nah, pertama kali ketemu. Tadi sudah kan awal mungkin masih dia ya, belum kenal saya. Tapi tadi udah kenal saya tanpa maaf biasa agak. Tapi itu cuman bentuk kasih sayang saya.